Tahukah Anda bahwa Sungai Yordan, sungai yang sama tempat Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, baru saja mengungkapkan rahasia yang dapat mengubah semua yang kita ketahui tentang tanda-tanda akhir zaman? Sebuah penemuan baru yang ditemukan di perairan sucinya telah membuat para ilmuwan, pemuka agama, dan arkeolog bingung. Namun apakah ini hanya kebetulan? Ataukah itu sekadar salah satu tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang meminta perhatian kita di tengah kekacauan dunia modern? Menurut statistik terkini, lebih dari 70% orang di dunia percaya pada tanda-tanda ilahi. Dan banyak cendekiawan menunjukkan bahwa kejadian supernatural yang terkait dengan lokasi-lokasi dalam Alkitab telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Apakah kita menghadapi era kenabian baru? Apakah kita mengabaikan peringatan terbaru dari Tuhan? Sukai video ini, bagikan dengan seseorang yang perlu mendengar pesan ini, dan berikan komentar di bawah. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan masih berbicara melalui alam? Berlanggananlah saluran kami sekarang agar Anda tidak ketinggalan misteri Alkitab yang terungkap dalam video kami. Bersiaplah, karena apa yang akan kami ungkapkan di sini hari ini dapat sangat memengaruhi iman Anda. Sejak bab-bab pertama sejarah suci, Sungai Yordan muncul sebagai simbol transformasi, perjalanan, dan keajaiban. Itu bukan sekedar aliran air, ia melambangkan garis rohani yang memisahkan yang lama dari yang baru, dosa dari penebusan. Di Sungai Yordan, bangsa Israel yang dipimpin Yosua secara ajaib menyeberang ke tanah perjanjian. Yosua 3:15-17. Di sanalah Nabi Elia diangkat ke surga dalam angin puyuh, dan di sanalah Elisa menerima jubah pengurapan. 2 Raja-Raja 27-14. Dan yang paling istimewa, di sungai inilah Yesus Kristus, Anak Allah, dibaptis, memulai pelayanannya di bumi. Matius 3:13-17. Sungai Yordan lebih dari sekadar geografi. Dia adalah teologi yang hidup. Dia adalah saksi mukjizat terbesar yang pernah dicatat oleh umat manusia. Dan sekarang, tepat di tempat ini, sebuah misteri baru telah terungkap. Sebuah penemuan yang mungkin menandai babak baru dalam tanda-tanda ilahi di zaman modern. Namun sebelum kami mengungkap apa yang ditemukan, Anda perlu memahami makna spiritual tempat ini. Bayangkan energi yang terkumpul di sana selama ribuan tahun, iman, doa, perang, darah, dan penebusan. Dan kamu, pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir, apa jadinya jika sungai ini bisa berbicara? Apa yang telah ia saksikan selama ribuan tahun? Dan mengapa sekarang, di abad ke-21, rahasia baru terungkap? Semuanya dimulai dengan ekspedisi arkeologi rutin. Para ilmuwan dan peneliti Israel sedang memetakan area dekat Sungai Yordan untuk mencari fragmen sejarah ketika mereka menemukan objek misterius yang tenggelam di antara bebatuan di dasar sungai. Apa yang tampak seperti sepotong logam kuno ternyata merupakan artefak dengan prasasti kuno dan simbol Ibrani yang tidak diketahui. Banyak di antaranya tidak muncul dalam catatan arkeologi umum. Yang lebih mengejutkan lagi, objek itu dikelilingi oleh semacam kerak yang mengkristal, hampir seolah-olah diawetkan secara supernatural. Para ahli yang menganalisis temuan itu mengatakan mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Seolah-olah seseorang telah menyembunyikannya di sana, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap, kata kepala arkeolog misi tersebut. Tetapi yang membuat penemuan ini lebih mengejutkan adalah isi prasasti tersebut. Prasasti tersebut secara langsung merujuk pada janji Elia dan kedatangan Mesias. Itu benar? Kata-kata yang terukir pada benda itu tampaknya menggemakan nubuat Maleakhi 4:5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu
menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kebetulan, sinyal, atau penggenapan nubuatan? Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh masyarakat Kristen dan Yahudi, dengan para pemimpin agama mengklaim bahwa ini bisa jadi merupakan manifestasi ilahi untuk mempersiapkan dunia bagi sesuatu yang besar. Dan sekarang, saatnya bagi kita masing-masing untuk bertanya, mengapa penemuan ini terungkap sekarang di masa perang, krisis moral, dan kebingungan spiritual? Apakah Tuhan mencoba memperingatkan kita sekali lagi? Sejak zaman dahulu kala, Sungai Yordan tidak hanya disebut sebagai tempat terjadinya mukjizat, tetapi juga sebagai tonggak kenabian peristiwa-peristiwa rohani yang besar. Alkitab menyingkapkan kepada kita bahwa tempat-tempat tertentu dipilih oleh Tuhan sebagai titik perwujudan kuasanya, dan Sungai Yordan tanpa diragukan lagi adalah salah satunya. Dalam Yesaya 43 kita temukan salah satu nubuatan yang paling terkenal. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang gurun jalan raya bagi Allah kita. Nubuat ini digenapi berabad-abad kemudian di tepi Sungai Yordan, ketika Yohanes Pembaptis mulai mengumumkan kedatangan Mesias. Kini, dengan penemuan terbaru, para ahli kitab suci menghubungkan titik-titiknya. Sebuah artefak dengan prasasti yang menyebutkan kembalinya Elia. Dalam kitab Maleakhi, Elia digambarkan sebagai pertanda datangnya kesengsaraan besar dan hari Tuhan. Menariknya, catatan kenabian Perjanjian Lama menempatkan Sungai Yordan sebagai latar simbolis untuk transisi rohani yang selalu mendahului perubahan besar dalam sejarah keselamatan. Dan tidak berhenti di situ. Bagian lain seperti Zakaria 14 dan Yoel 2 juga berbicara tentang tanda-tanda yang akan terjadi di bumi dan di langit sebagai peringatan mendekatnya akhir. Banyak teolog saat ini meyakini bahwa penemuan di Sungai Yordan ini mungkin merupakan bagian dari keselarasan profetik, panggilan ilahi yang mendesak bagi umat manusia untuk bangun. Lagi pula, apa lagi yang perlu ditunjukkan Tuhan kepada kita agar kita mengerti bahwa kita hidup di masa yang menentukan? Apakah kita mengabaikan tanda-tanda yang sama yang diabaikan orang Farisi pada zaman Yesus? Dan Anda, apakah Anda siap secara rohani untuk apa yang ada di depan? Bayangkan sebuah sungai biasa. Sekarang bayangkan sungai itu disentuh oleh kehadiran Anak Tuhan sendiri. Inilah yang terjadi di Sungai Yordan ketika Yesus sekitar berusia 30 tahun menemui Yohanes Pembaptis dan meminta untuk dibaptis. Suatu tindakan sederhana, tetapi memiliki bobot spiritual yang tak terukur. Matius 3:16-17 memberitahu kita. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Momen ini menandai dimulainya pelayanan Kristus, perwujudan Tritunggal secara umum. Sang Putra dibaptis, Roh Kudus turun, dan Bapa berbicara dari surga. Bukan suatu kebetulan bahwa peristiwa ini terjadi di Sungai Yordan. Sungai ini bagaikan portal spiritual, tempat surga bersentuhan dengan bumi, dan tempat keputusan abadi dibuat. Itulah sebabnya penemuan baru-baru ini tidak dapat diabaikan. Sebab jika Tuhan memilih sungai itu untuk mengumumkan kedatangan Mesias, maka fakta bahwa sebuah benda nubuat ditemukan di perairan yang sama saat ini tidak dapat dilihat hanya sebagai keingintahuan sejarah. Itu peringatan surgawi. Terlebih lagi pada zaman Alkitab, baptisan di perairan Sungai Yordan melambangkan pertobatan, pembaruan, dan persiapan rohani. Jadi, apakah Tuhan memanggil kita hari ini sekali lagi untuk dibaptis dalam pertobatan
sebelum sesuatu yang lebih besar datang? Mungkin sudah waktunya untuk berhenti, merenung, dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya siap mendengar suara Tuhan di tengah kekacauan ini? Apakah saya selaras secara spiritual dengan surga? Dalam beberapa tahun terakhir, Sungai Yordan telah menjadi tempat terjadinya berbagai peristiwa yang menentang logika manusia dan membangkitkan iman bahkan orang yang paling skeptis. Peziarah dari seluruh dunia melakukan perjalanan ke Israel dengan keinginan untuk dibaptis di air yang sama di mana Yesus dibenamkan. Namun banyak di antara mereka yang kembali dengan lebih dari sekadar kenangan spiritual. Mereka kembali dengan kesaksian mukjizat. Seorang pria asal Jerman yang didiagnosis menderita kanker stadium lanjut melaporkan bahwa setelah dibaptis di Sungai Yordan, ia merasakan panas yang menyengat di sekujur tubuhnya dan mulai menangis tanpa henti. Beberapa hari kemudian, tes medis tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit lebih lanjut. Seorang wanita Brasil, setelah bertahun-tahun mengalami depresi, melaporkan bahwa ia mendapat penglihatan tentang cahaya yang turun kepadanya pada saat dibaptis. Sejak saat itu, dia hidup damai dan berkata bahwa dia telah terbebas dari penindasan spiritual selama bertahun-tahun. Ini bukanlah kasus yang terisolasi. Ada ratusan kisah serupa yang didokumentasikan oleh gereja, pendeta, dan bahkan dokter yang pernah menemani pasien berziarah. Dan menariknya, manifestasi ini tampaknya telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, bertepatan dengan periode penemuan misterius di dasar sungai. Apa yang terjadi dengan Yordania? Dapatkah sungai ini sekali lagi digunakan oleh Tuhan sebagai saluran penyembuhan dan wahyu? Banyak yang percaya demikian. Para teolog menunjukkan bahwa sebelum gerakan besar Tuhan dalam sejarah, tanda-tanda supernatural mulai meningkat di tempat-tempat suci. Hal ini terjadi sebelum orang-orang meninggalkan Mesir, sebelum kedatangan Mesias, dan mungkin terjadi sekarang sebelum Kristus datang kembali. Pertanyaan yang bergema di kalangan umat beriman adalah, apakah penyembuhan ini hanya sekadar simbolis atau merupakan bagian dari panggilan kenabian yang mendesak bagi umat manusia? Menghadapi begitu banyak laporan mengenai penyembuhan, penglihatan, dan sekarang penemuan artefak kuno di Sungai Yordan, para ilmuwan dipanggil untuk menyelidiki apa yang terjadi pada tempat suci ini. Pertanyaannya jelas. Apakah ada sesuatu yang fisik, alamiah, yang membenarkan kejadian ini? Atau apakah kita menghadapi sesuatu yang melampaui batas ilmu pengetahuan? Penelitian pertama yang dilakukan di perairan Sungai Yordan mengidentifikasi sesuatu yang mengejutkan. Adanya komposisi mineral langka yang berbeda dari titik sungai lainnya di wilayah tersebut. Komposisi ini mungkin menjelaskan sebagian sensasi ringan, hangat, dan bahkan perbaikan pada beberapa kondisi kulit dan sirkulasi yang dilaporkan oleh para peziarah. Akan tetapi, para ilmuwan sendiri telah mengakui tak satu pun dari hal ini menjelaskan penyembuhan kanker, penglihatan malaikat, atau penemuan suatu objek dengan prasasti bernuansa nubuat yang terpelihara selama berabad-abad. Arkeolog Dr. Eli Cohen menyatakan, sebagai seorang ilmuwan, saya mencari jawaban yang rasional. Namun, ada hal-hal di sini yang sulit kita pahami. Artefak ini seolah-olah dilindungi oleh tangan-tangan tak terlihat. Faktanya, para ahli simbol kuno tidak mampu mengidentifikasi sepenuhnya tanda-tanda yang ada pada objek tersebut. Beberapa di antaranya bahkan tidak cocok dengan bahasa Ibrani klasik yang memunculkan hipotesis bahasa malaikat atau bahasa berkode, seperti yang digunakan dalam teks-teks apokaliptik. Ketidakmampuan sains untuk menjelaskan kejadian tertentu bukanlah hal baru. Alkitab sudah menubuatkan bahwa tanda-tanda Allah akan menjadi
suatu kebodohan bagi orang berhikmat. 1 Korintus 1:27. Tuhan sering bekerja dengan cara yang melampaui pemahaman manusia, tepatnya untuk membangkitkan iman. Apa yang kita pelajari di sini adalah bahwa meskipun sains membantu kita memahami sebagian ciptaan, tetap saja ada batasnya. Dan ketika batas itu dilampaui, kita memasuki wilayah keimanan, nubuatan, dan spiritual. Dan jika para ilmuwan pun mengakui bahwa sesuatu yang supernatural mungkin sedang terjadi di Yordania, apa yang hal itu katakan kepada kita tentang masa yang kita jalani saat ini? Para pakar akhir zaman yang disebut eskatologi telah menaruh perhatian besar pada peristiwa terkini di Sungai Yordan. Bagi mereka, penemuan ini bukan sekadar arkeologi, tetapi spiritual dan profetik. Banyak orang mengklaim bahwa artefak yang ditemukan tersebut disertai prasasti yang terkait dengan Nabi Elia dan kedatangan Sang Mesias, menggenapi serangkaian tanda yang dinubuatkan dalam kitab suci untuk hari-hari terakhir. Dalam Matius 24, Yesus memperingatkan bahwa sebelum kedatangannya kembali akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi. Nabi-nabi palsu, peperangan, gempa bumi, dan jeritan rohani yang semakin besar. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh beberapa tokoh terkemuka dalam eskatologi kontemporer. Dr. Amir Tsarfati, seorang guru Israel yang terkenal, menyatakan, "Kita melihat konvergensi kenabian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungai Yordan sekali lagi menjadi pusat seperti pada momen-momen besar dalam Alkitab. Penemuan ini mungkin merupakan panggilan terakhir Tuhan kepada umat manusia." Ana Paula Valadão, seorang pemimpin Kristen Brasil yang terlibat dalam studi kenabian, baru-baru ini berkata, "Tuhan sedang menyingkapkan rahasia-rahasia yang telah disembunyikan selama berabad-abad. Sungai Yordan adalah salah satu termometer spiritual paling sensitif di bumi. Ketika sesuatu bergerak di sana, itu adalah tanda bahwa surga sedang berbicara." Dan sesungguhnya ada perasaan di kalangan cendekiawan bahwa penemuan ini menandai hitungan mundur spiritual. Dalam Wahyu 16:12 misalnya, kita membaca bahwa sungai Efrat akan dikeringkan untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur, dan banyak yang percaya bahwa sungai Yordan yang terhubung secara rohani dengan nubuat ini dapat menjadi pelengkap penanda dalam rencana ilahi. Dan kamu, pernahkah Anda berhenti sejenak dan mempertimbangkan bahwa kita mungkin hidup di tengah penggenapan nubuat Alkitab? Mungkin tanda-tandanya bukan lagi yang akan datang, tetapi sudah ada di depan mata kita. Kita menyaksikan sesuatu yang melampaui sekadar kebetulan arkeologis. Penemuan di Sungai Yordan mungkin merupakan mata rantai lain dalam rangkaian nubuatan yang berpuncak pada kitab Wahyu, wahyu terakhir Tuhan tentang takdir umat manusia. Dalam Wahyu 22, Yohanes diberi perintah, "Janganlah engkau meteraikan perkataan nubuat kitab ini, karena waktunya sudah dekat." Dan para ilmuwan mulai melihat seperti apa bentuknya, menjadi pemicu tanda-tanda yang mengarah pada terpenuhinya nubuat-nubuat ini. Perang, kabar-kabar perang, penganiayaan, ketidakstabilan global, munculnya imoralitas, dinginnya rohani, fenomena alam yang ekstrim. Sekarang kita tambahkan pada semua ini sebuah penemuan yang jelas-jelas bersifat rohani di sungai yang sama, di mana pelayanan Yesus dimulai. Mungkinkah Tuhan menutup siklus yang dimulai di sana lebih dari 2000 tahun yang lalu? Artefak yang ditemukan merujuk langsung kepada Elia, nabi yang akan diutus menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maleakhi 4:5. Wahyu 11 juga berbicara tentang dua saksi yang akan bernubuat dengan kuasa pada akhir zaman. Banyak ahli yakin bahwa salah satu saksi ini adalah Elia,
yang secara langsung menghubungkan penemuan di Sungai Yordan ini dengan penggenapan kitab suci secara harfiah. Hal penting lainnya, meningkatnya manifestasi rohani, seperti penyembuhan dan penglihatan di Sungai Yordan, sejalan dengan Kisah Para Rasul 2:17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua ini membawa kita kepada pertanyaan yang mendesak. Apakah kita siap untuk kedatangan Kristus kembali? Atau apakah kita masih menunggu sesuatu yang lain terjadi untuk membangunkan kita? Sungai Yordan berbicara. Langit sedang bergerak. Nubuat-nubuat sedang digenapi, satu demi satu. Israel, negara seukuran negara bagian Sergipe, terus menjadi epicentrum peristiwa terpenting dalam sejarah manusia. Dan seolah-olah bobot historis dan spiritualnya belum cukup, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Israel akan menjadi tahap akhir pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Dalam Zakaria 12:3 tertulis, "Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu beban bagi segala bangsa. Setiap orang yang mengangkatnya pastilah hancur." Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat Israel sekali lagi menjadi pusat perhatian dunia. Peperangan, ketegangan politik, terbentuknya aliansi profetik. Dan sekarang, penemuan di Sungai Yordan, salah satu sungai paling simbolis di Tanah Suci. Sungai Yordan adalah garis spiritual antara masa lalu dan masa depan Israel. Itu adalah tempat di mana Israel pertama kali memasuki tanah perjanjian, Elia diangkat, Elisa melakukan mukjizat, dan Yesus memulai pelayanannya. Seolah-olah Tuhan menggunakan sungai ini sebagai jembatan antara awal dan akhir waktu. Secara geopolitik, Israel sudah menjadi salah satu titik paling tegang di planet ini. Secara nubuat, itu adalah jam Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di sana memiliki implikasi spiritual global. Sekarang, dengan penemuan baru ini, Sungai Yordan menjadi bagian lain dalam teka-teki eskatologis, mengabaikan apa yang terjadi di Israel dan khususnya di Yordania, seperti mengabaikan detak jam spiritual yang mendekati tengah malam. Umat Tuhan perlu bangun, berdoa bagi Israel, dan memperhatikan tanda-tandanya. Karena Mesias yang turun ke perairan Sungai Yordan suatu hari nanti akan kembali memerintah di Yerusalem. Sekarang setelah Anda mengetahui fakta-fakta, nubuat-nubuat, kesaksian-kesaksian dan tanda-tandanya, muncul pertanyaan yang paling penting. Apa hubungan semua ini dengan Anda? Saya tidak ada di sini hanya untuk memberi informasi atau memenuhi keingintahuan rohani. Pesan ini adalah panggilan mendesak dari Tuhan ke hati Anda. Penemuan di Sungai Yordan bukan sekadar artefak kuno, tetapi merupakan jam alarm surgawi. Tuhan berkata, "Bangunlah, bersiaplah, karena aku datang." Ibrani 3:15 memperingatkan kita, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Berapa kali Anda mendengar tentang tanda-tanda, tentang akhir zaman, dan berpikir itu hanya sekadar pernyataan keagamaan yang berlebihan? Tapi bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika Yesus benar-benar akan datang kembali dan Anda masih menjalani kehidupan jauh dari Tuhan? Penemuan di Sungai Yordan ini merupakan pengingat bahwa waktu kasih karunia tidak akan abadi. Pertobatan sangatlah mendesak. Iman tidak dapat ditunda. Mungkin Anda lelah secara rohani, jauh, atau bahkan bingung dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia. Namun Tuhan memanggilmu kembali. Dia mengungkapkan misteri dan tanda-tanda untuk menarik Anda kembali ke hadirat-Nya. Inilah saatnya untuk memperbarui perjanjianmu dengan Tuhan, untuk mencari kekudusan, untuk mempersiapkan dirimu seperti seorang pengantin wanita
mempersiapkan diri untuk bertemu dengan mempelai prianya, karena waktu terus berjalan dan keabadian sedang mengetuk pintu. Renungkan, jika hari ini adalah hari terakhir, apakah Anda siap bertemu Tuhan? Apa yang Anda dengar dalam video ini bukanlah itu hanya sebuah cerita menarik atau catatan arkeologi yang tidak biasa. Itu adalah peringatan ilahi. Sungai Yordan, tempat terjadinya mukjizat dan nubuat, sekali lagi menjadi tanda hidup bahwa surga sedang bergerak. Sebuah penemuan dengan tulisan-tulisan yang bersifat nubuat, penyembuhan yang tidak dapat dijelaskan, dan suasana spiritual yang berkembang, semua ini menunjuk pada satu realitas. Kita lebih dekat dengan akhir daripada yang kita bayangkan. Kitab suci tidak pernah gagal. Semua tandanya ada di hadapan kita. Nubuat-nubuat terpenuhi, ilmu pengetahuan tunduk pada hal-hal gaib, dan Roh Tuhan berseru kepada hati kita. Kembalilah anakku, bangunlah gereja. Inilah saatnya untuk pertobatan sejati. Akui dosa-dosa Anda, kembali ke cinta pertamamu. Pengudusan harian, singkirkan apapun yang memisahkan Anda dari Tuhan. Pencarian yang sungguh-sungguh, membaca Alkitab, berdoa, berpuasa. Penginjilan dengan urgensi, bagikan kebenaran. Jangan diam, kebijaksanaan rohani. Jangan terima segala sesuatu yang ditawarkan dunia kepadamu. Hati-hati. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda percaya bahwa penemuan di Sungai Yordan ini merupakan tanda dari Tuhan? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Dia bisa menyentuh kehidupan orang lain. Sukai video ini, jika menyentuh hati Anda, bagikan dengan seseorang yang perlu mendengar pesan ini dan berlangganan saluran ini untuk menerima lebih banyak wahyu mendalam tentang zaman yang kita jalani saat ini. Dengan setiap video, kebenaran yang terlupakan dari Alkitab akan dipulihkan. Dan ingatlah, Tuhan sedang berbicara. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mendengarkan? Semoga Tuhan memberkati Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.